Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang definisi dari batuk, yang mana batuk adalah upaya pertahanan paru-paru terhadap rangsangan dan refleksi psikologi untuk melindungi paru-paru dari rasa trauma mekanis, kimia, dan suhu, yang mana yang sering disebabkan oleh terlalu banyaknya mengkonsumsi rokok, terpaparnya asap rokok, dan terlalu banyaknya menghirup udara yang kotor atau yang sering kita sebut yaitu polusi. Terus adapun penanganan yang tepat untuk batuk ini diperlukan atau dilakukan karena batuk ini sering terjadi dan menjadi gangguan terhadap aktivitas untuk tubuh kita. Adapun penggunaan obat yaitu yang sering digunakan yaitu yang berbentuk larutan, yaitu sirup, adalah salah satu upaya yang sangat efektif. Perkenalkan, nama saya Rani Hutasoid. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami yang berjudul tentang IR. Langsung saja saya jelaskan, IR adalah singkatan dari infrared yang berarti salah satu bagian dari spektrum elektromagnetik dengan panjang gelombang lebih panjang dari cahaya tampak tetapi lebih pendek daripada gelombang mikro. Infrared memiliki beragam kegunaan, termasuk diantaranya satu, komunikasi nirkabel digunakan dalam perangkat seperti remote control, perangkat ponsel, dan perangkat jaringan nirkabel. Yang kedua yaitu pemanas. Infrared digunakan dalam pemanas ruangan, oven, dan peralatan pemanas lainnya. Yang ketiga yaitu kesehatan. Dalam aplikasi seperti terapi panas untuk mengurangi nyeri otot dan merangsang peredaran darah. Yang keempat yaitu pemantauan lingkungan, digunakan untuk pemantauan kualitas udara, deteksi gas, dan pemantauan suhu bumi dari satelit. Dan yang terakhir yaitu industri, dalam pengeringan, pengerasan, pengolahan data, serta dalam sistem penglihatan mesin untuk infeksi kualitas. Panjang gelombang inframerah adalah bagian dari spektrum elektromagnetik yang memiliki panjang gelombang lebih panjang daripada cahaya tampak, tetapi lebih pendek daripada gelombang radio. Inframerah biasanya dibagi menjadi 3 kategori berdasarkan panjang gelombangnya. Di antaranya satu, inframerah dekat dengan panjang gelombang antara 0,7 hingga 1,4 mikrometer. Yang kedua yaitu inframerah tengah dengan panjang gelombang antara 1,4 hingga 3 mikrometer. Dan yang terakhir yaitu inframerah jauh dengan panjang gelombang 3 hingga 1000 mikrometer. Inframerah digunakan dalam berbagai aplikasi termasuk komunikasi serat optik, termografi, astronomi, dan kontrol jarak jauh. Inframerah juga memainkan peran penting dalam pemanasan deteksi objek berdasarkan panas yang mereka pancarkan. Baik, perkenalkan nama saya Jeffrey. Saya akan melanjutkan penjelasan mengenai spektroskopi FTIR bagian komponen alat. Bahwa kita tahu pada instrumen FTIR menggunakan perangkat optik dan perangkat elektronik. Nah, pada perangkat optik ini menggunakan metode interferometer Michelson, sedangkan perangkat elektronik bertujuan untuk pendukung peralatan optik. Nah, pada perangkat optik ini terdiri dari beberapa bagian, yaitu interferometer. Nah, di sini ada beam splitter yang digunakan untuk memecah dan menyatukan kembali berkas cahaya karena sifatnya meneruskan dan memantulkan sinar yang mengenainya. Selanjutnya ada cermin berjumlah 2 buah digunakan untuk memantulkan sinyal dari beam splitter kembali ke beam splitter lagi untuk digabung agar terjadi proses interpretasi gelombang cahaya. Nah, selanjutnya ada perangkat elektronik yang digunakan dalam FTIR ini, yaitu terdiri dari power supply sebagai penyedia tegangan pada semua perangkat elektronik, itu untuk penguat pada detektor. Nah, untuk mengubah sinyal data analog dari detektor ini menjadi data digital yang ini ditunjukkan dalam data pada penelitian ENDO 2018 ini, yaitu kita bisa lihat sumber cahaya yang ditembakkan di
interferometer itu merupakan sumber cahaya inframerah yang menghasilkan cahaya polikromatik yang setelah tersebut diubah menjadi sinyal interferogram. Sinyal tersebut selanjutnya ditembakkan di sampel yang akan diteruskan ke sensor dan diubah menjadi bentuk tegangan yang sebanding dengan pola interferogram juga. Selanjutnya dilakukan proses di komputer menggunakan perhitungan FFT, yaitu akan diperoleh grafik spektrum hubungan antara intensitas serapan sampel dan panjang gelombang. Nah, berikut merupakan ilustrasi yang telah dijelaskan sebelumnya, yaitu ada laser yang memancarkan sumber radiasi, yaitu cahaya inframerah yang diteruskan ke interferometer, yaitu ada beam splitter tadi yang telah dijelaskan, yang akan meneruskan cahaya inframerah ke cermin, yaitu ada dua cermin datar ini, dan ada cermin yang bergerak. Nah, cermin ini akan memantulkan cahaya tadi, selanjutnya akan diteruskan ke sampel. Selanjutnya ada detektor untuk membaca panjang gelombang atau hasil dari sampel tersebut. Selanjutnya kita akan menjelaskan lebih spesifik terkait sumber radiasi. Sumber radiasi cahaya inframerah dalam spektrum fotometer FTIR biasanya adalah sebuah lampu yang memancarkan cahaya inframerah yang kontinu. Sumber cahaya ini biasanya terbuat dari globar, yaitu silikon karbida, atau NAS blower, yaitu oksida logam. Nah, ada monokromator. Monokromator merupakan salah satu bagian dari spektrum FTIR yang terdiri dari sistem pintu masuk dan pintu keluar. Bagian ini juga terdiri dari alat pendispersi bentuk prisma dan cermin yang bekerja dengan cara memantulkan dan memancarkan sinar agar fokus pada targetnya. Selanjutnya ada detektor. Detektor dalam spektrometer FTIR digunakan untuk mengukur intensitas cahaya inframerah yang telah melewati dan atau dipantulkan oleh sampel. Nah, selanjutnya pasti ada komputer. Nah, data dari detektor dikirim ke komputer untuk digunakan untuk melakukan transformasi Fourier, yaitu transformasi yang untuk mengubah data interferogram atau intensitas cahaya sebagai fungsi dari posisi cermin bergerak menjadi spektrum inframerah. Nah, intensitas cahaya sebagai fungsi dari panjang gelombang atau frekuensi tadi yang akan dibaca di komputer, yaitu menghasilkan interferogram atau sebagai suatu spektrum menghasilkan dua fungsi yang akan kita interpretasi atau kita baca dari sampel tersebut. Berikut penjelasan dari saya dan terima kasih. Saya Muhammad Agus Irfan Badari akan melanjutkan pembahasan mengenai prinsip, prosedur kerja, dan data teori dari spektrum infrared. Nah, pertama-tama kita akan membahas mengenai prinsip dari spektrofotometri IR itu sendiri, teman-teman. Jadi, prinsip dari spektrofotometri IR itu ada suatu sinar, yaitu sinar IR, ya, dikenakan ke suatu sampel atau dikenakan ke suatu sampel. Kemudian sampel tersebut, molekul-molekul yang ada di dalam sampel tersebut menyerap radiasi sinar IR tersebut. Nah, akibat mengabsorpsi sinar tersebut terjadilah getaran atau vibrasi. Nah, maka terjadilah getaran atau vibrasi pada sampel tersebut. Nah, dari vibrasi tersebut akan ditangkap oleh alat dari spektrofotometer IR itu. Nanti akan dibahas lebih lanjut alat yang menangkap getaran atau vibrasi pada sampel itu. Nah, hasilnya apa? Jadi hasil pada prinsip spektrofotometri IR itu yaitu menghasilkan yang namanya bilangan gelombang. Nah, bilangan gelombang pada rentang berapa misalnya kan ya? Besarnya radiasi yang ditangkap atau yang diserap inilah digunakan untuk keperluan analisis, teman-teman. Jadi, dan biasanya untuk menganalisis suatu sampel itu menggunakan radiasi inframerah pada panjang gelombang daerah tengah, yaitu berkisar antara 4000 sampai 1400 per cm. Nah, mengapa demikian? Nah, karena pada
panjang gelombang daerah tengah inilah kita dapat mengetahui informasi utamanya, yaitu berupa gugus fungsi. Nah, apa yang terjadi apabila kita menganalisis informasinya itu di bawah panjang gelombang 1000, maksudnya bilangan gelombang 1400 per cm. Nah, perlu diketahui ya, di bawah bilangan gelombang 1400 per cm itu biasanya daerah sidik jari, dan di daerah sidik jari itu biasanya terdapat impuritas atau zat-zat pengotor. Nah, kemungkinan adanya zat-zat impuritas atau pengotor. Nah, selanjutnya dari jurnal yang kami ambil, yaitu dianalisislah suatu sampel, yaitu obat batuk ya, dengan 4 jenis brand obat batuk, yaitu Ivarsil Plus, OBH Kombi, Fix Formula 44, dan Woods. Nah, itu sampelnya. Kemudian alat yang digunakan untuk menganalisis gugus fungsi atau informasi dari sampel ini yaitu menggunakan serangkaian alat yang namanya Spektrofotometer Fourier Transfer Infrared atau FTIR, teman-teman. Pada FTIR inilah digunakan suatu alat yang namanya interferometer. Jadi interferometer ini merupakan pembeda dari spektrofotometer konvensional yang tidak menggunakan interferometer ini. Nah, adapun prosedur kerja dari spektrofotometer FTIR ini sebagai berikut, teman-teman. Nah, untuk yang nomor 1 di sini itu namanya radiasi sinar IR. Nah, sama juga yang pada gambar yang di bawah, yaitu ini merupakan radiasi sinar IR-nya. Mula-mula radiasi sinar IR itu ditembakkan dan melewati interferometer. Nah, interferometernya yang ini, teman-teman. Nah, kalau yang di sini, bagian yang nomor 2 ini merupakan interferometernya. Jadi, di interferometer ini, sinar IR itu ditangkap dan dipecah ke dalam 2 berkas sinar, teman-teman. Berkas sinar yang pertama akan diteruskan atau dilewatkan melalui sampel. Nah, sampelnya yang nomor 5, teman-teman. Nah, pada saat berkas sinar ini melewati sampel, si sampel tersebut akan mengalami perubahan fase. Sedangkan berkas sinar yang kedua melalui pembanding. Jadi ada yang diteruskan ke sampel dan ada yang diteruskan melewati pembanding ke atas ini, teman-teman. Nah, melewati pembanding atau disebut juga dengan berkas referensi yang tidak mengalami perubahan fase. Di interferometer ini dirancang memiliki berbagai cermin. Nah, cerminnya ditandai dengan nomor 3 ini. Ini cermin ya, atau nah hitam ya. Nah, ini cermin, ini cermin. Nah, apa sih fungsi dari cermin ini? Untuk memantulkan dan mengarahkan 2 lintasan sinar, yaitu berkas referensi dan berkas sinar sampel, sehingga keduanya bertemu dan menciptakan interferensi. Kemudian sinar yang melewati sampel serta melewati pembanding tersebut akan diteruskan ke detektor. Jadi yang nomor 4 ini detektor. Nah, kalau yang di sini ini yang detektornya. Nah, ini nomor 4 juga detektor yang akan mengubah sinyal cahaya polikromatik ya dari sampel menjadi sinyal listrik yang kemudian hasil dari detektor ini berupa interferogram. Ini ya, data interferogram. Nah, kemudian data interferogram tersebut direkam dan diolah oleh komputer. Nah, seperti gambar di bawah ini adalah komputer, sedangkan yang pada gambar di atas yaitu nomor 6 ini merupakan komputernya. Nah, dari komputer ini menghasilkanlah spektrum IR. Spektrum IR ini akan menyatakan hubungan antara frekuensi atau bilangan gelombangnya pada sumbu X dan persen transmitansi atau absorbansi pada sumbu Y. Nah, dapat dilihat pada gambar di atas ini. Nah, ini adalah spektrum IR-nya yang menyatakan hubungan antara bilangan gelombang pada ordinat dan persen transmitansi pada absis. Selanjutnya kita akan membahas tentang data teori spektrum IR. Dari sampel yang kita uji tersebut ya, sampel obat batuk yang kita ujikan akan menghasilkan spektrum IR ya yang akan menginterpretasikan bilangan gelombang. Misalkan pada bilangan gelombang ini puncaknya bagaimana. Dari spektrum yang kita dapat dari sampel yang kita uji tersebut, kita melakukan pembandingan dengan menggunakan data teori dari spektrum IR yang telah diketahui. Tujuannya apa? Yaitu agar dapat menentukan gugus fungsi suatu sampel tersebut. Adapun data teori menjadi referensi spektrum IR-nya sebagai berikut, teman-teman. Ini merupakan data teorinya. Nah, apabila pada spektrum puncak sampel yang kita uji itu memberi bilangan gelombang di antara rentang bilangan 3700 sampai 3584 per cm, maka gugus fungsi yang teridentifikasi yaitu berupa gugus OH atau yang kita ketahui adalah senyawa alkohol. Bilangan gelombang pada rentang 2260 sampai 2190 per cm yaitu memberikan gugus fungsi yaitu senyawa alkuna, itu rangkap 3 ya. Nah, seperti yang saya katakan sebelumnya,
identifikasi gugus fungsi di bawah bilangan gelombang 1400 cm itu per cm itu biasanya menyatakan daerah sidik jari. Nah, seperti pada tabel ini merupakan daerah sidik jarinya teman-teman. Nah, biasanya daerah sidik jari ini ada beberapa impuritas lah atau zat pengotor juga. Kita lihat pada gugus fungsi yang ada pada tabel itu menyatakan ada tulisan maksudnya menyatakan ikatan stretching dan ada yang namanya bending teman-teman. Nah, ini stretching. Nah, ini bending. Jadi perlu untuk diketahui, stretching itu menyatakan perubahan ikatannya. Nama stretching, regangan, stretch ya, regangan. Berarti ikatan itu mengalami regangan, bisa memanjang ataupun memendek. Sedangkan bending itu sendiri berarti yang bermainnya atau yang berubahnya adalah sudut ikatannya. Jadi itu ya bedanya, kalau stretching ikatannya, sedangkan bending itu sudut ikatannya. Baik, sekian penjelasan mengenai prinsip, prosedur kerja serta data teori spektrum IR. Selanjutnya akan dibahas pembahasan dari jurnal sampel obat batuk tersebut. Baik, saya Dina Maulidia. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari teman-teman saya mengenai analisis gugus fungsi pada obat batuk sirup dengan FTIR. Analisis FTIR ini berfungsi untuk mengetahui gugus-gugus fungsi apa saja yang terdapat pada senyawa pada 4 jenis obat batuk, yaitu obat Yggdrasil Plus, obat OBA Kombi, obat Vic Formula 44, dan obat Woods. Yang pertama adalah obat Yggdrasil Plus. Nah, pada obat ini memunculkan spektrum pada bilangan gelombang, yaitu pada rentang yang pertama pada 454,26 sampai 952,88 itu mengandung gugus fungsi CH2. Selanjutnya pada bilangan gelombang 1189,17 mengandung gugus fungsi ether. Selanjutnya pada panjang bilangan gelombang 1513,22 mengandung gugus fungsi aromatik atau C rangkap 2C. Selanjutnya pada bilangan gelombang 1744,69 mengandung gugus fungsi aldehid atau C rangkap 2O. Pada bilangan gelombang 1790,02 mengandung gugus fungsi asil halida atau C rangkap 2O. Selanjutnya pada bilangan gelombang 2359,04 mengandung gugus fungsi NH garam amina tersier. Selanjutnya pada bilangan gelombang 2997,51 mengandung gugus fungsi CH alkana. Yang terakhir pada bilangan gelombang 3720,85 mengandung gugus fungsi OH stretching atau ulur. Pada obat yang kedua yaitu obat OBH Kombi. Nah, pada obat ini memunculkan spektrum pada bilangan gelombang. Yang pertama, bilangan gelombang 506,34 dan 962,54 ini mengandung gugus yang sama yaitu gugus CH2. Selanjutnya pada panjang gelombang atau bilangan gelombang 1528,65 itu mengandung gugus fungsi yang sama yaitu aromatik C rangkap 2C. Selanjutnya pada gugus fungsi 1683,98 ini mengandung gugus fungsi keton. Nah, keton ini tidak terdapat pada obat sebelumnya yaitu Yggdrasil Plus. Selanjutnya pada panjang gelombang 2332,04 itu mengandung gugus yang sama yaitu gugus NH garam amina tersier. Dan pada panjang gelombang 2982,08 mengandung gugus fungsi CH alkana. Tentunya pada bilangan gelombang 3272,38 itu mengandung gugus fungsi amida. Nah, pada Yggdrasil Plus tadi tidak mengandung amida. Selanjutnya yang terakhir pada panjang gelombang 3743,99 ini mengandung gugus fungsi OH stretching atau ulur. Obat yang ketiga yaitu obat Vic Formula 44. Pada obat ini juga mengandung gugus fungsi CH2 yaitu pada panjang gelombang 497,66 sampai panjang gelombang 842,93. Selanjutnya pada panjang gelombang 1193,02 ini mengandung ether juga sama dengan Yggdrasil Plus. Selanjutnya pada panjang gelombang 1507,43 mengandung gugus fungsi aromatik. Tentunya pada bilangan gelombang 1708,04 mengandung gugus fungsi aldehid atau C rangkap 2O. Tentunya pada panjang gelombang 2338,79 sama yaitu mengandung gugus fungsi NH garam amina tersier. Tentunya pada panjang gelombang 2181,11 mengandung CH alkana dan pada
bilangan gelombang 3740,13 dan 3849,12 mengandung gugus yang sama, itu OH, stretching atau ulur. Dan obat terakhir adalah obat Woods. Di sini juga sama, mengandung gugus CH2 pada bilangan gelombang 615,32, mengandung ether pada bilangan gelombang 1060,89, dan yang unik yang berbeda pada Woods yaitu pada bilangan gelombang 1473,68. Nah, di sini mengandung gugus fungsi CH bending atau CH tekuk. Nah, yang selanjutnya pada bilangan gelombang 1680 mengandung keton, yang dimana berarti dari keempat obat ini yang mengandung gugus keton itu pada obat OBH Kombi dan obat Woods. Tentunya pada panjang gelombang bilangan gelombang 2329,15 sama dengan obat lain itu mengandung gugus NH garam amina tersier, dan pada panjang gelombang 2981,11 ini mengandung gugus fungsi alkana, dan pada panjang bilangan gelombang 3602,022 mengandung gugus fungsi OH stretching. Nah, perbedaan gugus fungsi yang muncul pada setiap obat ini berarti bahwa struktur kimia dari obat tersebut berbeda-beda, karena pada penelitian ini kan menggunakan obat yang berbeda-beda pula, yaitu obat Ivasil Plus, obat OBH Kombi, obat Vic Formula 44, dan obat Woods. Namun intensitasnya yang kemungkinan bervariasi, ada yang lemah, sedang, kuat, bahkan sangat kuat. Jadi, dari semua gugus fungsi yang muncul, terdapat beberapa gugus fungsi yang dimiliki oleh semua jenis obat, yaitu pada gugus fungsi CH2, gugus fungsi NH garam amina tersier, gugus fungsi alkana, dan gugus fungsi OH stretching atau ulur. Nah, mungkin begitu penjelasan dari saya mengenai gugus fungsi yang terdapat pada 4 jenis obat batuk sirup tersebut. Jika saya ada salah kata, saya ucapkan mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.